Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siti Syarifah Fahmina untuk belajar materi-materi kimia. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai jenis-jenis perubahan entalpi. Ada perubahan entalpi pembentukan standar, entalpi penguraian standar, kemudian entalpi pembakaran standar, dan entalpi penetralan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai cara menentukan delta H reaksi atau perubahan entalpi reaksi. Perubahan entalpi suatu reaksi dapat ditentukan dengan menggunakan kalorimeter. Nah, adakah yang belum tahu kalorimeter itu seperti apa? Kalau belum tahu, silakan lihat di sini. Kalorimeter yang itu tadi adalah kalorimeter yang banyak beredar di pasaran. Namun, kali ini kita akan menggunakan kalorimeter sederhana dari bahan-bahan bekas yang ada di lingkungan sekitar kita. Mau tahu seperti apa? Nah, ini dia. Jadi, kalorimeter itu digantikan dengan wadah styrofoam, kemudian ditutup dengan styrofoam atau gabus bekas. Kalorimeter ini dibuat dari wadah styrofoam, kemudian tutupnya dari gabus atau styrofoam bekas. Tutup ini diberi lubang untuk tempat menancapkan termometer dan juga alat pengadu. Untuk mempraktekkan cara menentukan delta H reaksi, mari kita lakukan percobaan sederhana dengan kalorimeter sederhana. Ini sudah tersedia beberapa alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum kalorimeter sederhana. Alat dan bahannya yaitu alat yang dibutuhkan meliputi 2 buah wadah styrofoam dilengkapi dengan tutup yang terbuat dari gabus bekas. Jangan lupa di bagian tutupnya diberi 2 lubang untuk termometer dan untuk alat pengaduk. Yang kedua ada termometer untuk mengukur suhu. Kemudian yang ketiga ada sendok makan, dan yang keempat ada batang pengaduk. Sedangkan bahan-bahan yang dibutuhkan ada deterjen bubuk, kemudian ada garam halus, dan ada air. Untuk mempersingkat waktu, yuk kita lakukan praktikum sekarang juga. Kita akan melakukan percobaan dengan deterjen bubuk terlebih dahulu. Kita masukkan air terlebih dahulu sebanyak 100 ml. Masukkan 100 ml air ke dalam gelas styrofoam. Kemudian kita coba ukur suhunya. Yang pertama kita masukkan tutupnya, kita tutup gelas styrofoamnya, kemudian kita pasang termometernya untuk mengukur suhu air normal. Kita lihat dan kita ukur berapa suhu air mula-mula. Nah, bisa kita lihat di sini berapa suhu air? 30 derajat Celcius. Setelah itu kita masukkan deterjen bubuknya terlebih dahulu. Deterjen bubuknya sebanyak 3 sendok makan atau 30 gram.
dari deterjen bubuk itu larut sempurna. Setelah itu kita amati perubahan suhunya sampai dia konstan. Dia tetap ada di suhu itu. Nah, di sini sudah terlihat perubahan suhunya menjadi 33 derajat Celcius. Jangan lupa suhu yang didapatkan ini tadi dicatat dan kita lanjutkan ke percobaan dengan bahan yang kedua. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang kedua dengan bahan garam halus. Jangan lupa termometer, sendok, dan pengaduknya dicuci terlebih dahulu, dibersihkan sampai bersih. Kemudian bubuk pada styrofoamnya diganti dengan yang baru untuk menghasilkan hasil percobaan yang maksimal. Setelah itu kita pasang bubuknya dan kita ukur suhu awal air. Kita perhatikan berapa suhunya di sini. Dilihat berapa suhu air, 30 derajat Celcius, sama seperti tadi. Selanjutnya kita akan memasukkan garam halus ke dalam gelas gelas. Garam halus sebanyak 30 gram atau 3 sendok makan. Setelah itu kita tutup, kita pasang pengaduk dan juga termometernya ke dalam sini. Kita aduk hingga larut dan kita amati perubahan suhunya. Bisa kita lihat di sini berapa suhu air larutan setelah konstan. Suhu larutan garam menunjukkan suhu 28 derajat Celcius. Setelah melakukan dua percobaan tadi, kita dapat mengetahui bahwa ada dua jenis reaksi yang terjadi di sini, reaksi endoterm dan reaksi endoterm. Ini suhu larutan lebih tinggi dari suhu ringan sehingga kalor mengalir dari larutan ke lingkungan. Jadi reaksi ini disebut sebagai reaksi eksoterm. Yang kedua, melarutkan garam halus dengan air. Di sini suhu larutan lebih rendah daripada suhu lingkungan sehingga kalor mengalir dari lingkungan ke larutan atau lingkungan ke sistem. Jadi disebut sebagai reaksi endoterm. Setelah kita dapatkan data dari dua percobaan ini, kita dapat menghitung atau menentukan delta H reaksi dari reaksi pertama dan reaksi kedua. Mari kita hitung berapa delta H reaksi dari kedua reaksi ini. Setelah melakukan percobaan, didapatkan data percobaan pertama yaitu suhu air mula-mula 30 derajat Celcius, suhu larutan deterjen 33 derajat Celcius. Sehingga dapat dituliskan data yang diketahui yaitu massa air sama dengan 100 gram, massa deterjen sama dengan 30 gram, suhu pertama 30 derajat Celcius, suhu kedua 33 derajat Celcius, sehingga delta T sama dengan 3 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah delta H reaksi. Cara menjawabnya yaitu gunakan rumus delta H sama dengan minus Q larutan. Sama dengan min massa kali kalor jenis air kali delta T.
sama dengan minus 100 tambah 30, massa air ditambah dengan massa deterjen, dikalikan 4,2 kali 3, jadinya minus 1638 joule. Dijadikan kilojoule menjadi minus 1,638 kilojoule. Karena minus, jadi reaksinya adalah reaksi eksoterm. Sedangkan untuk percobaan yang kedua, didapatkan data suhu air mula-mula sama dengan 30 derajat Celcius, suhu larutan garam 28 derajat Celcius. Kemudian dituliskan diketahuinya massa air sama dengan 100 gram, massa garam 30 gram, suhu pertama 30 derajat Celcius, suhu yang kedua 28 derajat Celcius, sehingga delta T-nya sama dengan minus 2 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan delta H reaksi. Cara menjawabnya menggunakan rumus delta H reaksi sama dengan min Q larutan. Sama dengan min kali massa kali kalor jenis air kali delta T. Sama dengan minus 100 ditambah 30 kali 4,2 kali minus 2. Sama dengan positif 1092 joule. Dijadikan kilojoule menjadi sama dengan positif 1,092 kilojoule. Dikarenakan delta H reaksinya positif, jadi disebut sebagai reaksi endoterm. Nah, untuk memperjelas pemahaman kita mengenai perubahan entalpi reaksi, mari kita coba mengerjakan soal SBMPTN Kimia tahun 2017 dengan kode soal 135. Pembakaran gas metana dengan MR16 dilakukan dalam kalorimeter bom yang mempunyai kapasitas kalor 2000 Joule per Kelvin dan berisi 500 gram air menurut reaksi berikut. Apabila reaksi dilakukan dengan 1,6 gram gas metana dan oksigen berlebih, temperatur sistem kalorimeter naik 20 derajat Celcius. Kalor jenis air dalam Joule per gram derajat Celcius adalah Untuk mempermudah mengerjakan soal, ditulis dulu diketahuinya. Yang pertama, MrCH4 16, kemudian kapasitas kalor 2000 Joule per Kelvin. Massa airnya 500 gram, delta H minus 800 kJ, dijadikan Joule menjadi minus 800.000. Massa CH4 1,6 gram, delta T-nya 20 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah kalor jenis air, yang disimbolkan dengan C kecil. Cara mengerjakannya dapat digunakan rumus delta H sama dengan min Q per N. Dicari mol terlebih dahulu, yaitu mol gas metana massa CH4 dibagi dengan MrCH4. 1,6 dibagi 16. Jadi molnya sama dengan 0,1 mol. Kemudian mencari nilai Q. Min Q sama dengan delta H kali N. Min Q sama dengan minus 800.000 dikali 0,1. Jadi Q sama dengan 80.000 Joule. Nah, masukkan lagi ke rumus Q sama dengan M kali C kecil kali delta T ditambah C besar kali delta T. Q-nya 80.000 sama dengan 500 kali C kecil kali 20
ditambah 2000 kali 20. Hasilnya 80.000 sama dengan 10.000 C ditambah 40.000. Jadi 40.000 sama dengan 10.000 C. C sama dengan 4 Joule per gram derajat Celcius. Nah, jadi jawabannya adalah D, 4 Joule per gram derajat Celcius. Itu tadi cara untuk menentukan kalor reaksi dari larutan pertama dan larutan kedua. Nah, cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.